ada yang berbeda dari cara dia memandangmu. Sebab setiap kali tatapan kalian bertemu, yang entah bagaimana sering terjadi akhir-akhir ini, dia akan langsung membuang muka sepersekian detik seolah dia telah memandangmu lebih dulu. Dan malu jika kamu menangkapnya. Namun sedetik kemudian, dia akan berbalik menatapmu dengan sedikit binar dan salah tingkah di bola matanya. Lalu dia akan kembali dalam kesibukannya. Dan kau tertinggal menatap punggungnya yang menjauh. Tanpa sadar, dirimu tersenyum. Tadinya kamu biasa aja. Tadinya dia hanyalah teman sekelas tanpa arti. Teman sekelas yang tak menonjol. Dan bahkan bukan yang paling rupawan. Namun, siapa peduli jika caranya memandangmu membuatmu merasa sedikit spesial. Dalam hidupmu, kamu melihat teman-temanmu jatuh cinta dan dicintai. Dan itu membuatmu kurang percaya diri. Teman-temanku sudah menemukan pasangan. Aku kapan? Tetapi siapa yang mau menerima diriku yang biasa aja ini? Sejak kau menemukan perbedaan dalam tatapan matanya, harapan baru menyala di hatimu. Dan kamu mulai bertanya-tanya di dalam hati. Bolehkah aku merasa seperti ini? Padahal yang dia lakukan hanya memandangku. Apakah ada makna dari tatapannya itu? Dan tak berhenti di situ. Ada yang berbeda dari cara dia membalas pesanmu. Percakapan tiap malam akan berlanjut lebih personal. Kamu bercerita tentang kehidupanmu, teman-temanmu yang sibuk dengan pacarnya, orang rumah yang menuntut ini dan itu, kebingungan memilih jurusan untuk kuliah nanti, dan masa depan yang tak jelas. Dan dia selalu jadi pendengar yang baik. Percakapan kalian seperti pusaran hebat di tengah laut yang tak terlihat. Mulanya kamu begitu menikmati percakapan ini. Seolah kamu sedang mengarungi lautan yang tenang, diayun-ayunkan ombak-ombak kecil di atas perahu kecil. Tanpa disadari, kamu semakin jauh dari daratan, dan di ujung sana ada pusaran hebat, tetapi tak terlihat. Perlahan-lahan, perahumu menuju pusaran membahayakan itu. Namun orang-orang menyebut ini jatuh cinta, dan hal ini membuat semua terdengar indah. Sayangnya tak seindah itu. Sebab perahumu semakin dekat dalam pusaran, dan kamu mulai sadar kalau sudah jauh dari daratan. Karena beginilah kenyataan buruknya. Setiap kali kamu kembali bertemu dengannya, ada yang berbeda dalam dirinya. Dia seperti biasa aja, seolah percakapan dalam ponsel hanya terjadi dalam ponsel. Seolah hubungan kalian adalah hubungan rahasia tanpa arti. Apa yang ada dalam ponsel, ya tertinggal di dalam ponsel. Dan tatapan spesial itu semakin hari tidak lagi terlihat sama. Karena ketika kau mencari tatapannya, yang kau lihat adalah dirinya berbincang dan bergurau dengan teman perempuan yang duduk di depannya. Jika dia memang menyukaiku, harusnya dia menjaga perasaanku kan? Atau aku yang terlalu berlebihan dalam merasa? Atau mungkin mereka cuma teman. Ya memang mereka teman kok. Lalu apa makna dari semua curhat dan semua gurauannya hingga tengah malam di ponsel? Apa sebenarnya maksud dia? Apakah dia sedang memberiku harapan? Apakah ini semua sinyal dan kode? Ataukah dia menganggapku sebagai teman saja? Namun
Namun jika aku hanya dianggap sebagai teman, mengapa dia selalu jadi orang tercepat yang membalas pesanku? Mengapa dia selalu ada ketika aku butuh? Mengapa percakapan kami begitu intens? Mengapa kami begitu terbuka satu sama lain? Dan sejujurnya, aku terlalu takut untuk mengetahui kenyataannya. Aku belum siap patah hati. Namun hari ini, kamu berbaring di tempat tidurmu. Lampu mati, tapi ponsel menyala, membalas pesan-pesannya. Perahumu mendekati pusaran tak terlihat itu, dan ombak semakin menjadi-jadi. Ada lubang kecil dalam perahumu karena air mulai masuk. Dadamu sesak, hatimu gundah gulana, dan logikamu bimbang. Apa sebaiknya aku menghentikan ini semua? Lalu bagaimana jika dia memang ada rasa? Atau aku katakan saja, dan aku berada di sini, duduk di bangku komputerku, memahami perasaanmu. Aku tidak melihatmu, aku tidak mengenalmu. Tetapi bolehkah aku mengatakan sesuatu? Kita sama-sama tak pernah tahu bagaimana ini berakhir. Apakah kamu hanya sebatas rumah persinggahan? Apakah kamu hanya kepingan kisah cinta yang hanya akan jadi kenangan masa lalu? Apakah dia menghubungimu karena dia tak punya teman chat yang asik? Apakah dia memang seperti ini kepada semua orang? Ataukah dia memang benar-benar menyukaimu? Kita tak pernah tahu. Namun ada satu hal yang aku tahu. Hanya karena dia memberimu harapan, hanya karena dia menyukaimu, tak lantas berarti dia akan jadi jodohmu. Perjalananmu masih panjang, dan hatimu masih sangat murni. Sekarang, perbaiki perahumu. Melajulah, tinggalkan dia di belakang. Simpan hatimu di tempat terbaik. Entah bagaimana, firasatku mengatakan jika kamu melanjutkan ini, kamu akan tersakiti lebih dalam lagi.